jumpa lagi dengan Mimin Oyan GG. Mari kita lanjutkan cerita Donghua, Dewa Xiaoyan, part 25. Ayo langsung aja kita ke alurnya. Kemungkinan Suho dan Taisu pasti tidak akan membiarkan Xiaoyan pergi kali ini. Kemungkinan ketenangan saat ini adalah badai yang akan datang. Jadi, Xiaoyan tidak ada banyak waktu yang tersisa untuk sekarang. Namun yang paling dikhawatirkan Xiaoyan adalah bahwa permaisuri tidak datang dengan bawahannya. Tetapi Suho dan Taisu pasti akan memanggil pasukan yang lebih kuat untuk berperang. Dan Xiaoyan tahu bahwa permaisuri telah jatuh. Xiaoyan juga memahami keadaan permaisuri saat ini. Memang kekuatan permaisuri terlihat sangat kuat, tetapi itu adalah kekuatan yang tidak dapat diperbaiki, yang pada akhirnya kekuatannya akan habis jika terus digunakan. Namun ketika Xiaoyan membuka matanya, meskipun masih ada origin Ki Dewa dan Ki Iblis yang mengalir ke tubuhnya saat ini, dia juga dengan tegas berhenti melanjutkan kultivasinya. Yuan ayo pergi. Xiaoyan menatap permaisuri dan berkata dengan serius. Apa yang kamu lakukan? Jawab permaisuri perlahan. Sekarang adalah waktu yang terbaik bagimu untuk berlatih. Jangan khawatir, aku sudah memecahkan masalah di luar. Kamu dapat berlatih dengan tenang. Permaisuri memandang Xiaoyan yang tiba-tiba bangun dan pergi terburu-buru saat ini. Taisu dan Istana Dewa Berburu akan segera datang. Kami tidak siap sekarang, dan kami tidak memiliki pembantu di sekitar kita. Waktunya tidak cocok untuk bertarung dengan mereka di sini. Kamu terlalu berharga untukku, dan kamu tidak bisa melawan mereka semua untuk saat ini. Xiaoyan tampak serius, dan permaisuri memiliki wajah yang cantik, sedikit terkejut, bahkan menunjukkan senyum lembut. Kamu menyukaiku? Permaisuri memandang Xiaoyan, seperti air musim gugur di matanya yang indah, berkelap-kelip seperti mutiara dalam kegelapan. Sekarang bukan waktunya untuk berbicara tentang cinta. Ayo pergi dari sini dulu. Xiaoyan tersenyum pahit, tak berdaya. Dalam hal ini, permaisuri masih berhati ringan, dan ekspresinya bahkan lebih tenang. Seolah-olah dia tidak pernah memiliki ketakutan sedikit pun tentang apa yang akan datang. Tampaknya di mata permaisuri hanya perasaan Xiaoyan yang diutamakan, dan dia tidak peduli dengan hal lain. Namun meskipun Xiaoyan berhenti berkultivasi pada saat ini, Ki asal dewa dan Ki iblis itu belum mengalami stagnasi, dan mereka masih terus mengalir ke tubuh Xiaoyan. Bagi Xiaoyan saat ini memang merupakan kesempatan yang sangat baik untuk berlatih. Tapi Xiaoyan tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kemudian perasaannya terhadap permaisuri juga menjadi istimewa. Dan kekhawatiran itu membuat Xiaoyan tidak bisa mengabdikan dirinya untuk berkultivasi untuk saat ini. Kemudian permaisuri sudah tiba di depan Xiaoyan saat dia berbicara. Lengan rampingnya memeluk Xiaoyan, dan kelembutan di dadanya secara alami menyentuh lengan Xiaoyan. Kemudian tangan gioknya menepuk bahu Xiaoyan dengan ringan. Kamu tidak mempercayai selirmu? Permaisuri menggodanya, dan melihat Xiaoyan yang terakhir mundur beberapa langkah. Tidak, saya khawatir Taisu akan bergabung dengan Istana Dewa Berburu. Meskipun Yuan sangat kuat, bahkan jika Anda dapat mengambil tindakan untuk menyelesaikannya, tetapi jika Anda mengkonsumsi terlalu banyak kekuatanmu sendiri. Xiaoyan tidak terus berbicara, dan permaisuri mendengar Xiaoyan tidak marah, tetapi menutup mulutnya dan terkekeh. Sepertinya kamu sangat menyukaiku.
Apa kamu takut aku menghilang? Tanya permaisuri. Mendengar itu, Xiaoyan berhenti sejenak dan menatap permaisuri. Xiaoyan tidak pernah pandai menyembunyikan emosinya. Dia hanya mengangguk berat. Sejauh yang saya tahu, Dosian dapat bereinkarnasi. Mengapa Yuan tidak bereinkarnasi? Xiaoyan bertanya dengan bingung. Sama seperti Sun Shang. Xiaoyan adalah reinkarnasi dari Sun Shang. Secara logika, Xiaoyan adalah reinkarnasi dari Sun Shang. Jika pertempuran pada saat melawan dewa, memori kehidupan masa lalu akan terbangun. Dengan cara ini, reinkarnasi dapat dianggap sebagai reinkarnasi yang berhasil dengan menyatu dengan memori kehidupan sebelumnya. Umumnya, setelah memori reinkarnasi terbangun, temperamen akan terpengaruh sampai batas tertentu, dan banyak perasaan dari kehidupan sebelumnya juga akan terbangun. Namun saat ini, Sun Shang tidak meninggalkan ingatan Xiaoyan. Ini adalah keputusan yang dibuat oleh Sun Shang sendiri. Dan kemungkinan karena Sun Shang sudah menyadari bahwa dia tidak ingin Xiaoyan memiliki rasa sakit yang sama seperti miliknya. Karena itu, dia tidak meninggalkan Xiaoyan dengan ketenangan dan membiarkan Xiaoyan menjadi dirinya sendiri, sehingga Xiaoyan bisa memiliki ceritanya sendiri. Reinkarnasi sudah lama dan tidak ada cara untuk bereinkarnasi. Mata indah melintas di wajah cantik sang permaisuri. Dan kata-kata yang seharusnya membuatnya sedih, tetapi tanpa acuh tak acuh terhadap kecantikan ini. Kenapa? Xiaoyan masih bingung saat ini. Dan Xiaoyan tidak tahu banyak tentang reinkarnasi. Jadi dia bahkan harus bertanya. Kenapa? Saya tidak tahu mengapa. Itu pilihan saya sendiri. Saya hanya tidak ingin reinkarnasi. Itu harus sama dengan pilihan Gu Zhongsheng yang menghapus ingatannya. Dan kehidupan kecil baru akan lahir. Tapi dia mungkin menjadi orang biasa. Bahkan mungkin lebih kuat dariku. Tapi aku tidak akan membiarkan dia membangunkan ingatanku. Permaisuri mengangkat bahu dan menjawab. Dan Xiaoyan tersenyum pahit ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia tidak bisa memahami atasanmu, dan tentu saja dia tidak bisa memahami permaisuri juga. Mereka semua adalah pembangkit tenaga abadi yang tertinggi dan memiliki keputusan mereka sendiri. Mungkin mereka benar-benar mencapai tingkat yang luar biasa dan memahami tentang kehidupan. Jadi mereka membuat keputusan dan membuat pilihan begitu. Jangan buang waktu, terus berlatih, dan jangan khawatir. Tempat ini abadi dan liar, dan semua temanku dimakamkan di sini. Dan yang terpenting di sini adalah pembantu kan? Permaisuri terus berkata, dan melihat origin ki ilahi dewa yang masih mengalir ke tubuh Xiaoyan saat ini. Xiaoyan tertegun sejenak dan menatap permaisuri dengan curiga. Dan dia tidak tahu apakah yang dikatakan permaisuri itu benar atau tidak. Tetapi dikombinasikan dengan aturan yang ditakuti orang biasa di sini sebelumnya, tampaknya dengan satu kata dari permaisuri, aturan ini bisa hilang sama sekali. Benarkah? Xiaoyan bertanya dengan hati-hati. Kemudian permaisuri mengangguk lagi dan lagi dengan gaya mematuk nasi. Dan mengangkat 4 jari saat ini. Aku bersumpah, jika aku berbohong padamu, aku akan membalasmu. Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dia tidak berbicara lagi, dan dia segera duduk dan berkultivasi lagi. Ketika melihat penampilan yang malu Xiaoyan, permaisuri tampaknya telah berhasil dan tertawa seperti lonceng perak. Sepertinya dia sangat tertarik untuk menggoda Xiaoyan dibandingkan dengan otoritas atasannya atau karakternya yang sangat romantis.
Xiaoyan tampak riang dan permaisuri sangat mencintainya. Adapun Xiaoyan, dia membenamkan dirinya lagi. Memang seperti yang dikatakan permaisuri, sekarang adalah waktu terbaik bagi Xiaoyan untuk berkultivasi dan berkembang. Begitu kesempatan seperti itu terlewatkan, akan sulit bagi pertumbuhan Xiaoyan untuk memiliki ledakan seperti itu. Dalam waktu singkat, Xiaoyan tidak hanya menerobos ke puncak Dewa 9 Bintang yang berjuang, tetapi juga memiliki terobosan luar biasa hingga menembus 10 miliar origin key. Dan menurut momentum saat ini, tampaknya puluhan miliar bukanlah akhir dari peningkatan origin key-nya. Dan latar belakang origin key Xiaoyan masih meningkat pesat dengan kecepatan yang luar biasa. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana perasaan Dong Hai ketika dia melihat Xiaoyan dari jauh. Mengetahui bahwa Ki Sumber Xiaoyan tidak hanya melebihi 10 miliar, tetapi juga telah jauh melampaui dia. Lagi pula, ketika dia melihat Xiaoyan pada waktu itu, dia masih anak-anak yang origin key-nya tidak lebih dari 10.000. Dan dia diam-diam terlempar ke belakang oleh kepulan asap. Untungnya, masih membutuhkan banyak waktu bagi Taisu dan Istana Dewa Berburu untuk mencapai alam liar abadi saat ini. Oleh karena itu, juga memberi banyak waktu untuk Xiaoyan untuk berlatih. Dan latihan kali ini sangat penting bagi Xiaoyan dan juga merupakan langkah terpenting untuk melangkah ke abadian di masa depan. Setelah Jiu Xing, dosen, mencapai puncaknya, dia abadi. Tetapi bagaimana cara menembus keabadian? Xiaoyan masih tidak tahu di dalam hatinya. Bahkan jika dia memiliki kekuatan keabadian, itu akan menjadi avatar yang sama sekali berbeda dari pengalaman pribadinya sendiri.